Ini pemberian kepada pesulap merah. Janganlah selalu menyamakan dengan orang yang lain. Memang orang lain tersebut memang penipu, seperti yang kau ucapkan seperti dulu, yang rambut yang panjang dulu tuh. Dia sudah jelas mencari uang dengan pembayaran yang mahal, puluhan juta, dengan metode-metode, dengan benda-benda seperti penipuan keris petir, paku, benda-benda lain. Itu jelas kuakui itu memang penipuan. Setiap orang yang menipu satu kinerja, dia mencari satu keuntungan dengan yang besar. Arti kata dengan bayaran yang besar. Viral, Ida Dayak disebut sembuhkan pangeran Arab yang sudah lama koma. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Viral nama Ida Dayak karena mampu mengobati berbagai penyakit. Lokasi yang dijadikan tempat pengobatan Ida Dayak ini ramai dikunjungi warga yang ingin berobat. Nama Ida Dayak saat ini ramai jadi perbincangan publik hingga menghiasi beranda semua sosial media. Ida Dayak yang dikenal dengan sebutan wanita sakti ini memiliki keilmuan yang membuat penasaran banyak orang. Ida Dayak disebut-sebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan dalam waktu singkat hingga membuat namanya viral di media sosial di TikTok. Saat ini sedang ramai menyebutkan bahwa Ida Dayak telah menyembuhkan pangeran Arab Saudi yang sudah koma selama 17 tahun. Berdasarkan narasi yang beredar di TikTok, disebutkan bahwa Ida Dayak dibawa langsung oleh Jokowi menemui Raja Arab Saudi yakni Raja Salman. Bahkan disebutkan pula bahwa Raja Salman kini bisa tersenyum setelah pangeran berhasil disembuhkan oleh Ida Dayak. Pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak pun dinarasikan bisa langsung membuat pangeran yang sudah koma selama 17 tahun itu sembuh. Ida Dayak disebutkan hanya mengoleskan minyak kepada sang pangeran yang katanya mengalami saraf kejepit itu. Dinarasikan pula bahwa Ida Dayak menolak pemberian 1 hektar kebun kurma pemberian Raja Salman berkat keberhasilannya menyembuhkan sang pangeran. Namun, Ibu Ida Dayak dengan rendah hati menolak pemberian tersebut. Ibu Ida Dayak hanya ingin membantu saudara yang sakit tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kini, sang raja bisa tersenyum bahagia setelah sang pangeran bisa disembuhkan dengan pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Hanya dengan sekali oles dan diurut, penyakit sang pangeran bisa langsung sembuh. Bukan hanya itu, sang raja juga dibuat kagum atas pengobatan Ibu Ida Dayak. Ida Dayak potret budaya instan dan layanan medis yang belum memuaskan. Ida Dayak mendadak viral usai setelah dianggap sebagai tabib yang mampu menyembuhkan sejumlah penyakit, mulai dari patah tulang hingga disebut-sebut mampu menyembuhkan pasien yang tuli dan bisu. Masyarakat pun berbondong-bondong mendatangi praktik pengobatan Ida, seperti misalnya pada Senin, 3 April 2023 lalu. Ida terpaksa membatalkan praktiknya di Gor Diviv 1 Kostrad, Depok, Jawa Barat, lantaran antrian masyarakat mengular panjang. Sosiolog Universitas Andalas, Indradin, menilai fenomena pengobatan alternatif seperti Ida Dayak yang kemudian viral tidak hanya sekali terjadi di masyarakat. Ia mengingatkan kembali tentang fenomena ponari dan batu bertuahnya beberapa tahun silam. Indradin menilai masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk menggemari pengobatan alternatif lantaran beberapa faktor. Pertama, masyarakat bertransformasi dan berevolusi dari kepercayaan terhadap pengobatan herbal dan alternatif hingga klinik, menuju kepada pengobatan modern. Indradin menyebut evolusi itu tidak terjadi serempak, melainkan perlahan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kelompok yang tidak termakan modernisasi dan juga pengobatan medis yang berbasis penelitian dan bukti empiris. Sejumlah masyarakat masih memegang teguh ajaran turun-temurun leluhur yang dipercayai. Salah satunya dalam segi pengobatan yang kemudian tidak bisa dikesampingkan lantaran pengobatan alternatif sudah ada jauh sebelum pengobatan medis. Yang kedua, di masyarakat yang modern pun budaya-budaya instan itu kan tidak terhindarkan.
Jadi, orang itu gemar mencari jalan pintas, kata Indradin saat dihubungi pada Rabu, 5 April. Indradin menilai masyarakat Indonesia dari berbagai kelas sosial, pendidikan, dan ekonomi masih banyak yang menginginkan untuk cara instan menyembuhkan penyakitnya masing-masing dengan iming-iming sembuh tanpa memerlukan perawatan medis yang lama dan cenderung mahal. Itu membuat mereka berpikir mudah untuk menjajah pengobatan alternatif. Apalagi terapi di dokter itu kan ada unsur coba-coba juga. Dicoba dosis rendah, menengah, tinggi. Ini kan butuh proses. Tapi memang mereka kan punya ilmu. Sementara masyarakat kita suka cepat, hari ini menanam pohon, besok tumbuh buah. Kan gitu, ujarnya. Kemudian yang ketiga, kata Indradin, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan ikutan-ikutan fenomena yang sedang viral di masyarakat. Banyak masyarakat yang fear of missing out atau FOMO dan mudah terpengaruh perkataan seseorang atau media sosial. Jadi itu tadi, masyarakat kita suka jalan pintas dan tidak ingin ketinggalan momen, ujar Indradin. Terpisah Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menilai fenomena Ida Dayak sedikit banyak menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang masih sangat terikat dengan budaya dan kepercayaan leluhur atau bahkan hal-hal yang bersifat metafisika. Hermawan menyebut banyak masyarakat yang belum terpuaskan dengan layanan pengobatan medis seperti BPJS. Ia menilai masyarakat memang cenderung mencari pengobatan yang sesuai dengan keinginan mereka, salah satunya melalui cara instan. Namun, Hermawan tak menyalahkan masyarakat, lantaran tak sedikit masyarakat yang enggan berobat ke fasilitas kesehatan. Lantaran pelayanan kesehatan di Indonesia membutuhkan proses yang tidak sebentar. Jadi, masyarakat itu merasa pelayanan kesehatan yang selama ini, ya secara psikologi publik itu terkesan ribet, berulang, mahal, dan tidak nyata kesembuhannya, kata Hermawan. Hermawan menjelaskan masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa proses pengobatan harus melalui beberapa tahap, seperti pemeriksaan anamnesa dan fisik, observasi kondisi, pemeriksaan laboratorium, diagnosis, hingga berujung tindakan ataupun pemberian obat rutin. Belum lagi kemudian kunjungan ke tenaga kesehatan atau tenaga medis yang terus berulang, seperti kontrol dan sebagainya, sehingga menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk berobat. Nah, berikutnya juga mahal, misalnya tindakan operasi untuk patah tulang atau wilayah-wilayah ortopedi itu kan diakses mahal, apalagi mereka yang tidak memiliki JKN atau BPJS, katanya. Selanjutnya, Hermawan juga menilai teatrikal yang dilakukan Ida dengan kemudian menggunakan kostum Dayak menambahkan animo masyarakat lantaran mereka akan merasa dekat dengan budaya nenek moyang.